والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi menuju siang ini Allah kumpulkan kita di dalam perkumpulan yang besar. Perkumpulan di mana kita mengenang kembali bagaimana kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenang sebuah kelahiran, maka kita diingatkan akan sesuatu bahwa kita tadinya tiada. Namun kemudian kita memiliki zat yang maha ada yang kemudian membuat kita ada. Dan pada saat kita mengenang akan kelahiran Nabi Muhammad, kita pun kemudian diingatkan dan disadarkan bahwa di dalam mengenang kelahirannya kita pun sadar bahwa beliau lahir, namun kemudian beliau dijemput oleh Allah. Beliau lahir, namun kemudian beliau telah berpulang ke rahmatullah. Kembali lagi mengingatkan kepada kita, setiap yang ada akan bertemu pada masa kemudian dia akan menjadi tiada. Pada saat itu kita diingatkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kita memperingati perayaan Maulid junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan betapa besarnya jasa manusia agung itu. Betapa besarnya jasa manusia yang mulia itu. Selama dia hidup, ternyata beliau bukan hidup untuk dirinya, melainkan kehidupannya sepenuhnya beliau dedikasikan untuk umatnya. Mengajarkan kepada kita semua, sungguh betapa besarnya keluhuran seseorang yang mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa kehidupan di dunia adalah sementara, kehidupan akhiratlah yang abadi dan kekal di sana. Dan Nabi adalah sosok manusia panutan yang paling terbaik di dalam mencontohkan kepada kita apalah arti dunia di depan mata kita ini. Saat kita mengingat kelahirannya, namun sosok yang kita ingat akan lahirnya, diingatkan kembali bahwa ternyata kita adalah umat yang hari ini memperingati akan dirinya, namun kita tidak pernah berada di zamannya. Bayangkan, ada sosok manusia yang mungkin sudah terpaut 1400 tahun yang lalu, namun namanya masih tetap kita kenang sampai hari ini. Lagi-lagi mengingatkan kepada kita bahwa semua apa yang beliau lakukan saat beliau hidup, yang diisi dengan kebaikan serta kemanfaatan dari keluhuran akhlak yang beliau sudah contohkan, mengajarkan lagi kepada kita bahwa kebaikan hakikatnya tidak pernah ada matinya. Kebaikan tidak pernah ada habisnya. Kebaikan akan selalu dikenang akan semua jasa-jasa pelakunya. Dan kita semua yang hadir di sini, sekali kita mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita kenang? Tidak lain melainkan kebaikan yang beliau sudah lakukan. Apa yang kita kenang? Tidak lain melainkan akhlak-akhlak yang sudah beliau contohkan. Apa yang kita kenang? Tidak lain melainkan ajaran-ajaran yang sudah beliau sampaikan. Dan kita semua duduk di sini, alhamdulillah, kita mengenang sosok manusia yang luhur itu. Kita mengenang sosok manusia yang mulia itu, seolah mengingatkan kepada kita semua berapa usia yang tersisa bagi kita
Dan sudah berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan apalah lagi niatan-niatan kita ke depan untuk kita mempersiapkan kematian yang sudah menanti di depan mata. Alhamdulillah ala ni'amillah. Kita memiliki sosok manusia mulia yang menjadi contoh yang paling indah. Sosok manusia mulia yang mengajarkan kepada kita Islam dengan santun dan indah. Sosok manusia yang datang kepada kita bukan membawa ajaran yang justru memberatkan kita, namun justru ajaran yang seringkali justru meringankan kita semua. Ajaran yang bahkan diibaratkan dengan suatu ajaran yang mengeluarkan semua para pengikutnya dari zona kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dari cahaya mana kita berjalan? Dengan lampu apa kita menerangi jalan kita? Sungguh, kalau kita berjalan selama ini di dunia, yang kita jadikan panutan, bahkan lentera yang menerangi kehidupan kita hanyalah gemerlap-gemerlap dunia, sungguh kita adalah manusia-manusia yang merugi. Tetapi jikalau kita jadikan justru Nabi Muhammad sang panutan, sang teladan yang kita jadikan sebagai tuntunan kita di dalam menuju jalan Allah dan Rasul-Nya, dan dengan cahayanya kita pun semua berjalan di jalan kebenaran, kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena Sayyidil Habib Umar beliau pernah berkata dalam firman Allah yang Allah katakan, faman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbih. Siapa di antara kita yang hatinya telah dibuka oleh Allah, yang telah dilapangkan oleh Allah, dengan apa? Dengan Islam. Alhamdulillah. Itu semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang beragama Islam. Alhamdulillah. Kita semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang punya iman. Alhamdulillah, bahkan bukan cuma Islam dan iman yang kita punya. Kita pun yang duduk di sini adalah orang-orang yang di hatinya punya cinta kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bila Islam saja berhasil masuk di dalam hati seseorang, maka apa yang akan dampaknya terjadi pada orang tersebut? Fahuwa ala nur min rabbih. Kalau Islamnya masuk, Islamnya benar, berarti dia berada di atas cahaya Allah. Berarti dia berada di atas cahayanya Allah. Kalau Islam betul telah mengakar di dalam diri kita, berarti kemana tempat kita berpijak, di situ ada cahaya Allah yang menerangi kita semua. Di mana kita berbuat, di situ ada tuntunan yang akan mengarahkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang tidak lagi kebingungan di dalam memutuskan suatu keputusan. Kenapa? Karena kita dituntun oleh cahayanya Allah. Cahaya ini ternyata para ulama mengartikan di dalam beberapa tafsir yang lain bahwa cahaya itu tidak lain tidak bukan adalah cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa di antara kita yang merasa telah beriman, berislam, tetapi dia tidak pernah mengenal Nabi Muhammad, maka sungguh sejatinya kau tidak benar-benar mengenal Islam. Sungguh sejatinya kau tidak benar-benar mengenal iman. Karena seseorang, jikalau betul dia mengenal akan Islam, mengenal akan iman, yang paling kau kenal di situ adalah sang panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengutip di dalam syairnya, wan nuru ya lil hairina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina
liwa'uhu. Dia sang Rasul, dia sang Nabi, dialah cahaya yahdil hairin, yang dengan cahayanya menuntun orang-orang yang sedang bimbang di dalam jalannya, orang-orang yang sedang bingung di dalam jalannya, orang-orang yang sedang bimbang di dalam keputusan yang akan diambil dalam hidupnya. Siapa penuntunnya? Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dengan cahayanya itu bukan cuman menuntun kita di sini, tetapi justru beliau pun menjadi penaung yang menaungi kita dengan benderanya di padang mahsyar sana. Siapa dari kita yang ingin cahaya ini menjadi sesuatu yang memang kita betul-betul rasakan? Maka dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutarakannya kepada para sahabat, di mana saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya tentang nur, cahaya yang kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, Nabi katakan an-nur idza dakhala al-qalb infasah wansyarah. Kata cahaya ini kalau udah masuk ke dalam hati, tandanya katanya hati ini menjadi lapang, hati ini menjadi tentram, hati ini menjadi damai. Sebelum saya lanjutkan, mari kita coba lihat keadaan umat di zaman sekarang. Berapa banyak di antara mereka, mereka berjilbab, mereka menutup aurat, namun mereka pun mungkin ikut kajian demi kajian, tetapi masih kita dapati sebagian dari mereka yang hari-harinya menangis lantaran merasa kebimbangan dengan hidupnya. Kalaulah yang mungkin dengan menutup aurat hadir kajian, masih kita temukan orang-orang yang masih juga sedih di rumahnya, bimbang di rumahnya, galau di rumahnya, sumpek di rumahnya, bahkan mungkin dalam menyikapi rumah tangga, menyikapi kehidupan, menyikapi pekerjaan, mereka pun masih di titik mereka kebingungan. Berarti cahaya ini belum benar-benar masuk di dalam hati dia. Karena sudah dikatakan dengan jelasnya, cahaya ini kalau masuk betul, infasah wansyarah. Orang kalau sumpah diajarin suruh baca Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Ya Rabb, lapangkan dadaku. Minta kelapangan dada. Kalau lagi sedang dirundung masalah, perasaan sempit, dada ikutan sempit. Sumpah perasaan dada jadi penuh. Ada yang nangis, ada yang marah-marah. Tapi di antara mereka, yang mana mungkin mereka sudah mendapatkan cahaya, mereka bukan nangis aja, mereka bukan marah-marah aja, tapi mereka justru memilih jalan yang ketiga. Apa jalan yang ketiga? Mereka memilih mendekat kepada Allah yang memberi masalah. Mereka memilih mendekat kepada Rasulullah selaku yang akan menuntun kita keluar dari jalan masalah. Kemudian pada saat Nabi mengatakan ungkapan itu, sahabat ada yang bertanya, Rasul, ada enggak ciri-ciri yang lebih spesifik? Kalau bila cahaya itu sudahlah masuk ke dalam hati kita, ada enggak ciri-ciri yang lebih mendetail ke sana? Dikatakan sama Nabi, ada. Di sini kita boleh mengukur juga bagaimana dengan ciri-ciri ini yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita salah seorang yang sudah melakukan ciri-ciri itu? Atau mungkin terdeteksi ciri-ciri itu betul banget ada di saya. Pertama,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajafi an darul ghurur. Ada dong. Kalau orang emang benar cahaya udah masuk ke dalam dirinya, cahaya udah masuk ke dalam hatinya, kelihatan dari mana selain lapang hatinya, maka dia akan kelihatan emang sama dunia udah setengah-setengah. Kenapa? Udah mulai acuh. Tapi justru hebatnya, saat dia mengacuhkan dunia, dunia justru ngejar dia. Lihat, saya temukan berapa banyak orang, pekerja, pembisnis, super duper sibuk, bahkan berapa kali dulu beberapa tahun silam, kalau saya ketemu sama dia, karena sibuknya, makan siang seringkali terlewat, gara-gara gak sempat buat makan. Bahkan gak jarang juga ditemukan sholat zuhur harus di waktu-waktu yang sudah mepet hampir habis durasinya, lantaran begitu sibuknya urusannya tentang urusan dunia. Tapi anehnya begitu justru mereka mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah, mulai merasakan cahaya masuk ke dalam hatinya, mulai merasakan cahaya ada di relung jiwanya, apa yang terjadi? Ternyata ciri-cirinya mulai nampak, mereka acuh pada dunia. Apa yang terjadi pada saat mereka acuh pada dunia? Dunia ngejar-ngejar dia. Dunia kejar-kejar dia. Dunia justru nyariin dia. Tapi di saat dia bilang, aneh udah gak demen sama ente, aneh udah gak suka deh sama ente, aneh udah gak terlalu deh sama ente, justru kata dunia, sini dong, ente mau apa dari saya kasih, kata dunia bilang. Kamu mau apa dari saya beri. Dan justru mereka itu yang saat memutuskan kehidupannya untuk acuh pada dunia, justru mereka berada di puncak kejayaan di dunia. Sebabnya apa? Acuh. Sebabnya apa? Mereka sudah merasakan ada cahaya yang lebih indah daripada hanya mengejar dunia. Ada rasanya kenikmatan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata saat orang merasakan kedamaian di dalam hatinya, saat orang merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Makanya begitu mereka merasakan ketenangan, kedamaian, subhanallah, ternyata kedamaian, ketenangan tidak bisa dibeli dengan nilai berapapun harganya di dunia ini. Ada orang nginep semalam di hotel paling mahal, tapi dia lagi punya masalah, lagi banyak urusan. Berapapun nilai hotel yang dia bayar, seberapa indah pun kamar tidurnya, gak akan bisa membuat dia tertidur lelap di sana. Kenapa? Akar masalahnya gak hilang, akar masalahnya gak lenyap. Maka kedamaian itu gak bisa dibeli dengan harta, ketenangan itu gak bisa dibeli dengan harta. Justru dia adalah hadiah dari Allah yang sudah memberikan kita cahaya di dalam hati. Itu tanda pertama. Tanda kedua, wal inabah ila darul khulud. Begitu dia sudah menjadi orang acuh kepada dunia, bukan malas-malesan, bukan kerjanya tidur-tiduran, bukan kerjanya terus kemudian menjadi orang gelandangan. Banyak orang-orang salah mengartikan definisi zuhud. Zuhud, pada saat mereka mengenal agama, katanya mau jadi zuhud kan, karena Rasulullah paling zuhudnya manusia. Rasulullah perintahkan kita menjadi zuhud. Subhanallah. Tapi mereka gak benar-benar paham artinya zuhud. Begitu kenal agama, jadi zuhud beneran, iya. Kerjaannya ditinggalin, aset-asetnya dijualin, semuanya jadi gak punya.
Tahu-tahu yang tadinya punya rumah 5 tinggal sekarang ngontrak. Tahu-tahu yang tadinya punya banyak tabungan berubah menjadi orang yang hidup serba pas-pasan. Itu katanya bilang zuhud. Benar, kalau dia yang berbuat begitu diiringi dengan perasaan hati yang ridha, yang lapang, yang diiringi dengan tenang dan damai, kamu benar. Karena apa? Karena ternyata untuk menjadi orang yang zuhud bukan menjadi orang miskin. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Kata disuruh zuhud juga, bukan cuma sama Allah, zuhud sama manusia juga. Apa arti zuhud sama Allah, apa arti zuhud sama manusia? Kurangin minta urusan dunia, kurangin minta urusan dunia. Kadang-kadang kita doa sama Allah, maaf, banyak ibu-ibu yang doa, mau doain anak, ternyata begitu doa tahajud dengan khusyuknya, bukan doain anak yang biar soleh, tapi perkaranya doain anak biar kerjaan diterima, doain anak biar kerjaannya gol, doain anak biar tendernya menang. Memang sih gak ada salahnya. Tapi nggak lebih baik kalau doamu seperti doa wanita-wanita soleh yang sudah mendahuluimu. Doa mereka, ya Rob, jadiin saya anak keturunan saya, orang-orang yang kau ampuni dosa-dosanya, orang-orang yang kau selamatkan hidupnya, orang-orang yang kau berkahi rezekinya. Didoain, tapi doanya urusannya tentang Allah, urusannya tentang urusan akhirat. Selamat bukan cuma menjadi orang berhasil dalam kerja, tetapi justru selamat yang benar adalah saat kau selamat di sana. Makanya orang-orang soleh dulu kalau doain anak gak tanggung-tanggung, tahajud, nangis-nangis, pengen anaknya jadi wali beneran. Beda sama ibu-ibu sekarang yang kebetulan pintu langit kebuka gara-gara doain anak. Salah mengartikan kata zuhud, semua dijual, berubah. Akhirnya hidup menjadi orang yang mungkin terlihat zuhud, tapi enggak zuhud di dalam hatinya sejatinya. Hatinya enggak benar-benar zuhud sejatinya. Rasulullah bilang, contohnya orang yang hatinya lapang, dia mendunia acuh, tapi enggak kemudian jadi orang yang duduk diam aja. Kita mau udah cukup di sini. Saya ketemu sama orang, ini cerita Bu. Ketemu ada orang, udah lumayan lanjut usia, gak tua-tua banget sih sebetulnya. Dia punya satu toko. Lama kita gak lihat dia ada di toko. Kemana nih orang? Kita pikir dia sakit, apa mungkin dia meninggal, atau mungkin apa. Ternyata orang bilang, oh enggak, dia ada di rumahnya. Kebetulan kejadian toko ini gak jauh dari salah satu toko saya. Kita silaturahmi karena ada hajat yang mau kita omongin ke sana. Begitu sampai di sana, apa yang terjadi? Dia sudah hijrah. Ini uniknya. Dia sudah hijrah. Hari-hari kerjaannya ngaji Quran. Sampai bikin tokonya sudah tidak lagi terurus dan terbengkalai. Tokonya sudah menjadi tak terurus dan terbengkalai. Katanya hijrah. Saya lihat fisiknya sehat. Bukan berarti ngaji gak bisa kan di tokonya. Kekuatannya masih ada. Andai kata dia jagain toko sambil ngaji gak tambah rame tuh toko. Orang Hadramut yang gak cinta sama dunia aja, hanya sama Sayyidah Khadijah. Jadi supir taksi bawa Quran, jualan siwak ngaji Quran, tapi keluar rumah usaha. Bukan Toto duduk di atas sejadah aja tokonya yang tadinya rame tutup. Salah ngertiin zuhud mungkin, atau nggak paham gimana. Masih kuat. Lain halnya kalau dia uzur karena sakit,
Lain halnya kalau mungkin ada masalah yang memungkinkan dia nggak bisa sampai di kedainya, tapi ternyata fisiknya sehat, bugar, sholatnya bisa 5 waktu di masjid, tapi kemudian lumbung usahanya diabaikan begitu saja. Alasannya apa? Wah, udah kita maunya akhirat aja. Benar sih. Kita mau akhirat aja. Toto anaknya ikutan susah. Istrinya ikutan susah. Rumahnya ikutan rusak. Semuanya ikutan rusak. Kenapa? Gak ada yang masuk. Menungguin burung nganterin duit ke rumah. Menunggu nganterin, ada orang tiba-tiba ngetok nganterin duit ke rumahnya. Kira-kira mungkin apa enggak ibu-ibu? Nabi kasih kisi-kisi ciri-ciri kedua. Wal inaba ila darul khulud. Bener, udah cuek sama dunia, tapi fokusnya sekarang berubah. Urusannya akhirat. Ngaji, betul. Hadir taklim, betul. Nuntut ilmu, betul. Ngapain lagi, Bu? Belajar lebih rajin, betul. Pakai pakaian muslimah, betul. Ingin mengajarin apa? Tunjukkan kepada mereka-mereka bahwa kita sebagai wanita ataupun pria sekalipun di luar sana, muslim, muslimah, tapi kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, pecinta Quran, penjalan syariat, penghidup sunnah, tapi bisa memakmurkan juga umat dari penghasilan yang dia punya. Penghasilan yang dia punya, menjadi orang dermawan layaknya Utsman bin Affan di zamannya Nabi, layaknya Abdurrahman bin Auf di zamannya Nabi. Ngapain dia? Ikut bantu, ikut menyokong, ikut mensupport Islam menjadi terangkat lantaran mereka yang menjadi orang-orang yang ikut turut serta membantu Nabi Muhammad. Apakah Sayyidina Utsman bin Affan gak sholat? Apa Sayyidina Utsman bin Affan gak cinta akhirat? Cinta banget. Meninggalnya aja lagi sholat, meninggalnya aja lagi baca Quran. Kurang apa yang dicari itu? Begitu Nabi bilang, at-tajafi an darul ghurur wal inabah ila darul khulud. Dia mikir sekarang, nih duit bukan cuma buat gaya, nih harta bukan cuma buat senang, tapi tujuan utama di sana. Di sana, karena yang kita mau dan kita harap di sana, bukan cuma di sini saja. Wah, inabah ila darul khulud. Sekarang kalau ngaji, yuk taklim, ada kerjaan. Ntar dulu aneh taklim dulu, ntar itu nyusul. Ternyata yang begitu-begitu, percaya rezekinya bakal ngejar dia, rezekinya bakal susul dia. Kenapa begitu? Karena kau sudah lebih mementingkan akhirat ketimbang urusan dunia. Itu ciri kedua. Namun perhatikan ciri ketiga yang Nabi sampaikan. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Orang yang memang betul hatinya telah diterangi oleh cahaya ini, selain dia acuh terhadap dunianya, selain dia condong untuk urusan akhiratnya, tapi dia pun menjadi orang yang begitu sangat bersiap-siap. Untuk apa? Berjumpa dengan yang namanya kematian. Dia menjadi orang yang paling siap, prepare, berusaha. Bu, kita temukan banyak waliullah saking mempersiapkan kematian, gali kuburnya sendiri, ngaji di dalam kuburnya sendiri. Dia yang gali, dia yang ngaji. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, perempuan, kuburannya udah ada sebelum dia wafat. Bukan ngetekin, dia gali, dia ngaji di dalam, dia makmurin. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar yang ngerangkum daripada hadrah Sayyidatuna Khadijah, dia begitu juga. Dia nyiapin kuburan, dia ngaji di dalam, punya persiapan. Coba tanya sama kita, maaf, kain kafan ada nggak di rumah?
Kayaknya ngeliatnya serem Kalau ada kayaknya deg-degan kayaknya udah siap banget. Bahkan persiapan. Gak apa-apa kalau gak punya kain kafan. Kalau gak punya pun nanti dicariin insya Allah sama orang. Tapi seenggaknya kita gak punya kain kafan, tapi kita punya Quran yang kita baca setiap habis subuh, setiap habis zuhur mungkin, atau mungkin setiap habis maghrib. Atau kita punya amalan, punya wiritan, punya zikiran. Untuk apa? Untuk kita persiapkan. Yang kita siapkan punya bekalan, punya sedekah yang kita infakkan. Buat apa? Buat dibawa, buat mempersiapkan diri. Bukan surat waris, bukan surat tanah aja, tapi justru bekal yang paling penting. Karena bekal inilah yang menemani kita. Bekal inilah yang akan menerangi kita. Bekal inilah yang akan membuat kubur kita menjadi raudhah min riyadhil jannah, atau justru menjadi hufar min hufarin niran. Salah satu yang membuat dia taman dari taman surga, atau justru dia menjadi na'udzubillah lubang dari lubangnya neraka. Cahaya penting nih. Makanya Nabi SAW yang sudah menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita, menjadi tuntunan kita, seolah mengingatkan kepada kita, hadirin, di mana kita dengan ajarannya, di mana kita dengan sunnahnya, di mana kita dengan nasihat-nasihat dan ajarannya. Karena seringkali mungkin banyak dari kita merasa sudah cukup zikir, sudah cukup Quran, sudah cukup sholat, sudah cukup begini dan sudah cukup begitu. Tapi ternyata Sayyidil Habib Umar pernah bilang, penyesalan yang paling banyak disesali oleh orang-orang yang sudah wafat, mereka menyesal kenapa dulu tidak mengambil jatah yang paling banyak tentang pengetahuan ajaran Nabi Muhammad. Itu penyesalannya. Mereka gak nyesel gara-gara mereka belum umroh. Mereka gak nyesel gara-gara gak haji. Karena itu makna stata, semampu. Mereka gak nyesel perkara-perkara lainnya, tapi mereka nyesel kenapa dulu saya gak menjadi orang yang paling tahu tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi pada umat hari ini, dengan galaunya, dengan sedihnya, dengan bimbangnya, dengan kebingungannya, dengan masalahnya, dengan sumpeknya, apa sebabnya? Karena minimnya pengetahuanmu tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada seorang wali min auliyaillah ditanya sama orang, gara-gara nih wali kerjaannya di rumah aja, keluar sholat balik lagi, keluar hadir majelis ilmu pulang lagi. Kata orang-orang gak pengen senang-senang gitu dikit, healing kalau bahasa orang sekarang, jalan-jalan senang-senang gitu dikit, tarawah, jalsah, apa ente gak sumpek di rumah doang? Dengerin jawabannya. Bagaimana bisa aku sumpek di rumah sementara aku selalu disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disertai dengan apa? Disertai dengan ajarannya, disertai dengan cahayanya, disertai dengan nasihatnya, disertai bahkan mungkin dengan ruhnya. Mereka para wali-walinya Allah diberikan kenikmatan Allah bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, bisa melihat Nabi dengan secara yaqadhah. Mimpi yaqadhah itu adalah makanan mereka setiap harinya. Mereka yang selalu diiringi dengan berdampingan dengan Nabi Muhammad fi dunya qablal akhirah. Gimana sumpahnya? Dan itu yang menyebabkan kita, kenapa ya? Ngaji udah, sholat udah, tapi kok masih aja sedih, masih aja sumpah. Cahaya ini belum masuk di dalam hati. Cahaya ini belum benar-benar ada di dalam hatimu. Coba sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, berapa banyak sih sehari saya itu harus nyisihin waktu untukmu? Ini kan maksudnya, kam aj'al salati kulli yawm.
Berapa banyak dalam satu hari aku harus jadiin sholawatku untukmu. Berarti kan arti lainnya dalam satu hari saya ini harus nyisihin waktu untukmu berapa? Kira-kira kalau seperempat gimana? Seperempat gimana Rasul? Dijawab oleh Nabi, khair. Mau baca sholawat, mau nyisihin waktu buat saya dalam satu harimu itu, kalau 24 jam, berarti 24 jam dibagi 4. Berapa masing-masing, Bu? 6 jam. Gimana kiranya kalau 6 jam? 6 jam saya sholawat aja Rasul. 6 jam ingat aja Rasul sama kamu. 6 jam saya bawaannya bayangin aja wajah kamu terus. Dalam 6 jam itu sholawat. Bagus nggak? Khair. Wa in zitta fa khair. Tapi kalau kamu mau tambah, lebih baik. Kalau gitu, sehari saya sisihkan waktuku untukmu, untuk bersolawat kepadamu 12 jam. Separuhnya 12 jam buat Nabi, 12 jam buat ingat Nabi, 12 jam buat rindu sama Nabi, 12 jam buat kita mengenang perjuangan Nabi, 12 jam. Bagaimana Rasul? Baik, tapi kalau kau tambah lebih baik. Kalau begitu Rasul, saya jadiin berapa lagi tuh? 3/4 ya. Saya jadiin 3/4 dari hidup saya. Berarti totalnya berapa tuh? 18 jam ya. Saya jadiin hidup saya 18 jam. Isinya buat ngenang kamu, buat sholawat sama kamu, buat rindu kepadamu, buat aku mengenang perjuanganmu, buat aku terus mengingat akan doa-doa munajatmu. Itu 18 jam ku habiskan. Jawaban Nabi, bagus, tapi kalau kau tambah lebih bagus. Sahabat muadan, kalau begitu aku jadikan sepanjang hariku 24 jam dari hariku semuanya untukmu. Aku jadikan waktu itu adalah waktuku sholawat kepadamu. Aku jadikan waktu itu adalah waktunya aku rindu kepadamu. Arti lainnya begitu kan? Aku jadikan waktu itu adalah aku jadikan waktunya aku mengenang akan dirimu. Apa jawabannya? Idzan tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Ya Allah. Coba. Apa kata Nabi? Kalau sampai kamu bisa menjadikan keseharianmu adalah Nabi, keseharianmu adalah salawat kepada Nabi, keseharianmu adalah kau mengingat tentang Nabi. Lihat, idzan tukfa hammuk. Kata Sayyidil Habib Umar bilang, tukfa hammuk berarti urusan ente di dunia beres. Apa aja yang bikin kamu sumpek di dunia? Apa aja yang bikin kamu sedih di dunia? Apa aja yang bikin kamu galau di dunia? Berarti kalau udah kamu bisa jadiin seharian itu Nabi, urusan beres. Satu. Wa tughfar dzambuk. Tughfar dzambuknya kalau begitu urusan akhirat. Apalagi sih di akhirat yang kita ingat? Apalagi sih yang menjadi masalah di akhirat kalau bukan dosa? Apalagi sih yang bikin kita takut di akhirat kalau bukan dosa? Apalagi sih di akhirat yang menghalangi kita untuk dekat sama Nabi kalau bukan dosa? Apalagi sih di akhirat yang bikin kita khawatir antara kita selamat atau tidak lewat di jembatan Sirat kalau bukan dosa? Apalagi yang bikin kita khawatir tentang perihal kita masuk ke surga yang mana? Surga tinggi atau surga yang level bawah kalau bukan karena dosa? Maka dijawab, wa tughfar dzambuk. Kalau begitu, kau bisa jadikan harimu semuanya tentang Nabi, maka ingat dan ketahuilah bahwa berarti urusan duniamu beres, urusan duniamu settle, urusan akhiratmu pun juga begitu. Karena kau di akhirat menjadi orang yang tidak punya dosa.
Karena kau di akhirat menjadi orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Karena kau di akhirat menjadi orang yang dimaafkan Allah atas kesalahan-kesalahannya. Karena di akhirat Allah telah melupakan semua keburukan-keburukan yang kita perbuat di dunia. Semua sebabnya hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkenang akan firman Allah. Terkenang akan firman Allah. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi. Hari Allah tidak akan menghinakan Nabi. Menghinakan Nabi dengan apa? Tentunya Allah tidak akan buat malu Nabi. Ternyata Nabi hari itu tidak sendiri. Walladzina amanu ma'ah. Hari itu semua orang-orang yang beriman akan menyertai kebersamaannya dengan Nabi Muhammad. Mereka akan bersama menyertai Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim wa aimanihim. Hari itu cahaya mereka, ya Allah, cahayanya yang dulu di dunia dia jadikan sebagai penuntun dia keluar dari tempat keburukan, yang dulu di dunia yang menjadikan dia keluar dari tempat kefasikan, yang menuntun dia dulu dari tempat-tempat kejahilan, tempat yang gelap menuju cahaya terang benderang. Ternyata cahaya itu menuntunnya sampai hari kiamat. Cahaya itu menuntunnya sampai di padang mahsyar. Nuruhum yas'a. Cahaya mereka terpancar, berbinar-binar. Lantaran apa? Lantaran mereka yang di sini menjadikan cahaya hidupnya Nabi Muhammad. Lihat hari di mana Allah tidak menyia-nyiakan nabinya dan orang yang beriman menyertainya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini esok menjadi orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, menyertai Nabi Muhammad, membersamai Nabi Muhammad, berada di bawah bendera Nabi Muhammad, menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena di dunia selalu dia gunakan waktunya untuk Nabi Muhammad. Allah ampuni dosa-dosanya karena di hatinya punya Nabi Muhammad. Di dunia dia berusaha segalanya untuk mengikuti dan mematuhi semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Balasan indah dari Allah pun menyertainya. Di akhirat dia pun bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir di sini dan semua orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami cintai, dari ahli keluarga kami, dari kerabat dan sahabat kami, dan seluruh anak-anak keturunan kami. Ya Rabb, jadikan kami dan mereka orang-orang yang esok bersama dengan Nabi, orang-orang yang esok bersama dengan Nabi, orang-orang yang esok di bawah bendera Nabi, orang-orang yang esok meminum telaga Nabi, orang-orang yang esok memasuki surga dengan Nabi, surga yang berada dalam satu atap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rabb, kami semua yang hadir di sini orang-orang yang tentu Engkau yang Maha tahu berapa banyak dosa yang kami punya, berapa banyak kesalahan yang kami punya, berapa banyak kelalaian yang sudah kami perbuat, berapa banyak kelengahan yang sudah kami lakukan. Ya Rabb, jangan halangi kami dari cahaya-Mu ini. Jangan halangi kami dari cahaya-Mu ini. Jangan halangi kami dari cahaya-Mu ini. Ya Rabb, hati kami memang dipenuhi dengan maksiat. Hati kami dipenuhi dengan dosa. Hati kami banyak iri dan dengkinya. Hati kami banyak sombong dan ujubnya. Hati kami mungkin banyak segala noda-noda dan kotorannya. Namun ya Rabb, dengan kemuliaan Nabi Muhammad di tempat yang penuh berkah ini, ya Rabb, mohon kiranya Kau bersihkan hati ini, ya Rabb, bersihkan noda-nodanya, ya Rabb, keluarkan semua hal yang membuat kami tertutup dari cahaya-Mu, ya Rabb,
yang membuat kami terhalang dari melihat cahaya Nabi-Mu ya Rab. Ya Rab, jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau sudah catat kami menjadi orang-orang yang Kau anugerahkan cahaya di dunia, yang Kau anugerahkan cahaya di akhirat, yang Kau anugerahkan esok bersama dengan sang panutan yang punya cahaya yang paling bersinar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rab, tolong permohonan kami ijabah, tolong doa-doa kami Kau ijabah, tolong semua harapan kami Kau ijabah. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami mengibah, dan hanya kepadamu lah kami memohonkan semua apa yang kami pinta. Maka jangan tolak kami dengan tangan hampa, jangan tolak kami dengan tangan hampa ya Rabb, jangan Kau tolak kami dengan tangan hampa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga insyaallah Kiai Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi dan Ibu Ice beserta putrinya Al-Ustadzah Al-Mukarramah Ustadzah Syifa Alwiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, mensehatkan badannya, meninggikan derajatnya, memberkahi semua anak didiknya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya, derajat di dunia sampai derajat di akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan dia sebagai qurratul ain, kesejukan, kebanggaan, kebahagiaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua ilmu yang beliau sampaikan kepada semua anak-anak muridnya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya merasa sungguh bahagia bisa bersilaturahmi di tempat ini. Insyaallah pertemuan kita membawa kebaikan, terutama untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.